Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup. Ya. Menjadi bapak presiden bukan tujuan hidup. Ya. Menjadi orang rohani bukan tujuan hidup. Itu hanya proses yang dipakai. Tujuan hidup manusia cuma satu, menjadi berkat untuk manusia. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang luar biasa ini, saya kedatangan tokoh yang sungguh luar biasa sekali. Tokoh ini teladan di dalam keluarga, di dalam beribadah, juga di dalam karier, baik itu pendidikan maupun di dalam bisnis. Karena tokoh yang satu ini masuk di Forbes tahun 2020 yang terkaya nomor 7 di Indonesia. Dan juga dalam sisi kiprah di dalam sosialnya juga luar biasa sekali karena sudah bekerja sama dengan Bill Gates Foundation. Jadi ini benar-benar sudah kelas dunia. Siapakah dia? Yaitu Datuk Sri Profesor Dr. Tahir. Terima kasih. Wah, ini terima kasih sekali Terima kasih, Pak. saya Pak Tahir ya. Terima kasih Ini kesempatan. kedatangan Bapak sungguh suatu kehormatan bagi Terima kasih, saya ya. terima kasih. Saya membaca buku Bapak ini dalam 2 hari. Oke. Hari pertama saya membaca ini menangis beberapa kali, bukan hanya sekali. Ya, jadi saya benar-benar merasakan bagaimana seorang tokoh seperti Tahir waktu dilahirkan pun sudah mempunyai masalah. Yaitu mungkin Pak Tahir bisa cerita nih ya tentang masa-masa yang sungguh sangat penuh dengan perjuangan, Pak Tahir. Ya. Ada orang mengatakan bahwa kita perlu mengingat sejarah. Betul. Saya setuju dan tidak setuju. Artinya gini, sejarah itu kita perlu ingat. Bukan tenggelam dalam sejarah, tetapi sejarah itu adalah suatu modal untuk kita melihat ke depan. Kalau kita hanya lihat depan, tidak tahu sejarah, kita mungkin bisa meleset. Karena sejarah itu pembentukan manusianya. Tapi kalau tenggelam di sejarah toh, kita nggak usah maju-maju. Ya. Jadi saya tidak pernah malu atau merasa sungkan mengatakan asal-usul. Karena bagaimanapun asal-usul yang melahirkan saya kan. Kalau nggak ada asal-usul kan nggak ada Tahirnya. Ya. Sehebat mau Tahir apapun, harus kembali ke asal-usulnya dulu. Ya. Asal-usul saya, keluarga saya minim sekali, karena orang tua saya hanya makan beca. Saya kalau boleh renungkan kembali, atau misalnya ada hidup kedua kali, saya tetap ingin hidup pada keluarga ini. Ya. Saya tidak pernah kepinginan mau hidup di keluarga Bill Gates atau orang kaya, saya tidak. Ya. Karena alasan yang terpenting adalah orang tua saya meninggalkan teladan yang baik untuk anaknya belajar. Jadi saya kira it is a blessing dari Tuhan yang memberkati saya bisa lahir di keluarga ini. Betul Pak Tahir. Jadi ini sobat sukses, seorang Tahir, dan tentunya masih banyak sekali Tahir-Tahir di masyarakat Indonesia yang hidupnya serba kekurangan ya. Tapi jangan putus asa ya. Harus mau mempunyai mimpi, mau berjuang untuk menggapai mimpinya tadi sehingga bisa menjadi sosok yang bermakna dan bermanfaat. Jadi sosok Pak Tahir ini meskipun hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, tetapi orang tua mendidiknya sungguh luar biasa. Ya. Jaga martabat dan kehormatan. Ya. Nah, itu menurut saya luar biasa sekali ya. Jadi di keluarga yang serba kekurangan ya, Pak Tahir waktu bermain dengan tetangga pun, tetangga yang mempunyai gedung, orang tuanya melarang untuk bermain dengan anak-anak miskin. Ya. Ini kan sungguh waktu masih kecil ini kan suatu cobaan-cobaan hidup yang terus berkali-kali Pak Tahir alami ya. Ya. Termasuk di mana waktu mama Pak Tahir meminta uang setoran dari seorang tukang becak yang kebetulan emosi, jawabannya bukan hanya tidak mengenakan, tapi melempar batu di keningnya mama ya. Itu seorang anak melihat seperti itu, gimana Pak Tahir perasaannya Pak Tahir waktu itu ya? Jujur saya tidak melihat, tapi orang tua menceritakan. Saya pikir begini ya. Ada peribahasa mengatakan bahwa seorang pahlawan tidak melihat asal-usulnya. Ya. Yang terpenting gini, suatu keadaan yang serba minim pasti membuat saya minder. Ya, pasti. Saya minder sampai saya dewasa masih minder. Sekarang tinggal sikap kita nih, attitude hidupnya. Ya.
Kalau kita bisa merubah minder menjadi suatu motor, ya, yang bisa mendorong kita lebih maju. Kita tidak hidup dalam kepahitan, bitterness, ya. Ya. Kita tidak tenggelam dalam mengkasihani diri bahwa dunia tidak adil, Tuhan tidak adil. Ya. Kita tidak tenggelam di sana. Ya. Tetapi kita mampu merubah bahwa ini adalah motor yang baik, memberi kita dorongan. Coba Anda pikirkan ya Pak Hermanto, saya waktu sekolah di SMP Cungcung, Cuk. Ya. itu murid-murid itu satu kelas saya itu anaknya wali amanat. Wah, kita naik sepedanya bukan sepeda rally lagi, sepeda yang kosongan. Gitu, cuma tinggal rem-remnya pakai karet, cet gitu. Ya. Tapi anak-anak itu sudah pakai Fiat 1100, pakai Mercy 180. Ya. Pasti minder. Ya, Betul. pasti minder. Tapi kalau saya teliti kembali sekarang mereka di mana? Saya perhati mereka di mana. Mereka rata-rata susah. Ya. Ya, Jadi sikap ini penting, sikap hidup Betul. positif ya. Artinya sesuatu yang susah harus dijadikan dorongan. Ya. Harus dijadikan positif ya, encouragement bahwa Anda bisa kerja lebih keras. Anda tidak main-main dalam hidup. Jadi ini tidak bisa dibuat main-main. Betul. It's a serious thing hidup Ya. ini. Karena after all, you tidak hidup aja karena love, tapi ada responsibility. Betul. Maka itu Pak Hermanto, saya bagi manusia sebagai 4 tahap. Ya. Satu, manusia itu manusia barat. Itu menurut saya paling rendah. Kenapa? Orang barat itu mengatakan ini, be yourself, jadilah dirimu. Ya. Jadi, yuk sedang hobinya apa? Saya hobinya senang main-main, ya udah jadian aja. Oke. Saya senang biola, saya senang ini. Kalau saya enggak. Saya ada putri nama Grace. Dia dari kecil itu senang nonton film. Ya. Dia besar itu ingin jadi sutradara. Jadi saya waktu dia sekolah di Berkeley ya, saya terus mikir. Saya tanya bintang film ini, penyanyi ini, film apa, dia semua tahu. Saya lagi mikir, mungkin dia malam nggak tidur. Ya. Oke, one day dia lulus sekolah. Saya panggil dia, Grace, ini papa ada usaha, you pegang ini. Nggak mau siapa. Hobi saya bukan itu. Oke. Oke. Jadi hidup yang paling rendah manusia itu hidup atas hobi. Nah, saya bilang Grace, Nur Bagin tidak bisa tawar-menawar sama saya. You do it. Karena saya tahu one day dia akan menyesal kalau dia ikutin be yourself. Ya. Naik ke tingkat lebih tinggi, tingkat 3. Hidup itu bukan karena saya senang atau tidak senang. Hidup itu karena tanggung jawab. Tadi bicara, saya tanggung jawab keluarga daripada Afia. Mungkin saya nggak hobi. Mungkin saya tidak hobi buka pabrik cat. Saya tidak punya hobi jadi orang melarat, tapi I have to work. Ya, karena ada tingkatan lebih tinggi, tanggung jawab. Saya harus melihara keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya harus jaga. Dan I like it or I don't like it, I have to work. Ya. Naik ke tingkat 3. Tingkat 3 karena you kerja keras. Satu hari Pak Hermanto jadi ahli di catnya. Oh, Afia itu paling top di Jawa Timur, Indonesia Timur mungkin Indonesia. You naik tingkat lagi menjadi tingkat 2. You are outstanding di bidangnya. Karena you kerja keras, karena you tanggung jawab, karena you kerja, meneliti, mau keluar tingkat, satu hari sukses. Tapi masih bukan paling atas. Paling atas itu manusia hidup karena visi. Karena visi. Ya. Visi itu bukan bisikan dari Tuhan malam-malam kasih mimpi, itu omong kosong. Visi itu karena Anda mendalami hidup ini, Anda tanggung jawab. Anda melihat 100 langkah dari orang lain cuma lihat 10 langkah. Oke. Dan 100 langkah itu visi. Dan visi ini akan kontrol hidup Anda sampai Anda terakhir. Jadi kita hidup ini bisa kacau balau ya Pak Hermanto, karena pertama tidak punya visi hidupnya, kedua adalah dia tidak jelas perbedaan antara tujuan hidup dan proses hidup, dia tidak jelas. Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup. Ya. Menjadi Bapak Presiden bukan tujuan hidup. Ya. Menjadi orang rohani bukan tujuan hidup. Itu hanya proses yang dipakai. Tujuan hidup manusia cuma satu, menjadi berkat untuk manusia. Luar biasa. Itu visi. Jadi kalau saya mau jadi presiden bukan karena tujuan hidup saya hanya memanfaatkan jabatan presiden untuk membawa kesejahteraan untuk bangsa ini. Membawa kesejahteraan bangsa ini itulah tujuan hidup. Ya. Saya di keluarga, saya menjadi orang kaya di Surabaya. Saya dengar Pak Hermanto sekarang adalah orang kaya di Indonesia Timur. Good. Tapi ingat, bukan tujuan hidup. Ya. Tujuan itu adalah you create suatu value, Ya. nilai yang mana nilai itu bermanfaat untuk begitu orang banyak. That is the vision of life. Ya. Dan ingat para pemirsa, hanya orang yang punya visi yang bisa merubah dunia ini. Oke, luar biasa sekali Pak Tahir. Jadi sobat sukses, you semua sudah mendengarkan ya. Coba
renungkan dalam-dalam. Ini artinya luar biasa sekali ya, tujuan hidup yang sungguh sangat mulia ya. Ini berasal dari seorang Tahir yang benar-benar waktu kecil ditempa demikian kerasnya sehingga bisa lahirlah sosok yang sungguh sangat luar biasa. Saya juga ingat Pak Tahir waktu demikian keinginan untuk menonton tenis meja, pingpong, tetapi tidak berani mengutarakan ke orang tua untuk membeli tiket karena memang tahu kondisi keluarga yang demikian minim. Tapi keinginan yang menggebu-gebu itu cuma dipendam di dalam hati, ya. Pada hari permainan pun hanya berdiam diri di dalam kamar, tidak berani ketemu dengan siapa-siapa. Tetapi orang tua, seorang papa yang luar biasa, yang cintanya juga sampai dalam hati ya, itu mengetahui, tanpa ngomong bisa tahu dan mengetuk pintu mengajak Pak Tahir menonton tenis meja. Itu sungguh seorang papa yang perhatian kepada anak ini luar biasa. Semua orang tua harus benar-benar dicintai dengan tulus ya. Dan di waktu membeli tiket pun bukan untuk berdua, hanya cukup untuk satu diberikan kepada Pak Tahir untuk menyaksikan pertandingan itu. Ya. Saya bisa menyelami Pak, bagaimana Bapak melihat pertandingan itu sambil masih mengingat-ingat papa yang tidak ikut menonton bersama. Itu sungguh suatu perasaan yang pasti tidak bisa terlupakan ya Pak. Jadi itu Selasa Gadevo, juara dunia Chuang Cetung datang ke Surabaya, main di THR sebenarnya. Ya. Jadi papa saya ajak saya nonton, lalu saya dikasih tiket. Saya tanya papa saya, loh, Pak, lu di mana? Saya di luar aja lah, di luar berdiri. Dan ternyata tiket itu juga dibeli yang paling murah, karena saya berdiri paling belakang. Jadi sebenarnya tidak begitu jelas lihat mainnya itu. Karena tiketnya saya masih ingat di paling belakang. Karena saya pemain pingpong, jadi papa saya tahu. Saya tidak terlalu mikirkan ada papa di luar. Tapi setelah keluar, saya cuma bilang, Pak, ini pingpongnya begitu dahsyat ya, kok you nggak lihat, kenapa sayang? Gitu. But after many years, kalau kita flashback, that is the greatest love untuk papa kepada anak. Saya dengar you baru kehilangan ayah, saya bisa rasakan. Saya sebenarnya mau datang ke Adiasa, karena saya ada di Surabaya hari itu. Yang punya restoran di Arjuno, apa namanya, Haryanto. Yang Pak istri bilang, Pak Tahir jangan, you kan COVID ini bahaya. You batalkan. Saya bilang, oke lah. Saya mampir sebentar, saya pulang airport. Akhirnya saya batalkan. Saya begitu sayangnya kepada papa saya sampai hari ini. Papa saya sudah meninggal 83. Jadi 83, 37 tahun. Ya. Dari mulai meninggal hari pertama sampai tadi pagi, kalau saya mampir Surabaya 1 tahun 10 kali, sebelum saya masuk kota Surabaya, saya nyekar dulu. Itu prinsip. Luar biasa. Jadi kalau 30 tahun ini saya pergi ratusan kali, is okay. Jadi polisi yang ngawal saya udah tahu, kita nyekar dulu ya ke Mangkuning, baru kerja. It's become principle. Ya. Dan kalau kita ke kuburan, saya lihat banyak orang minta ini minta itu. Ya. Terus papanya udah nggak ada, masih direpotin. Ya. Kalau saya cuma terima kasih, Pak, you are great fathers. You give us a family, a beautiful family. Ya itu saya syukurin. Dan saya ingat keringat you selama 31 tahun. Karena waktu Papa meninggal saya 31. Ya. Jadi saya bisa merasakan Pak Hermanto. Ya. I heard that you love your father so much. You have to. Kita mengasihi orang tua. Makanya kalau kita lihat Alkitab ya lucu. Di dalam bahasa Greka itu kasih dibagi 3. Satu agape, satu filio, satu eros. Eros itu erotik ya, eros. Seneng sama seneng karena kebutuhan. Ya. Masuk ke filio itu brotherly love ya. Yaitu keluarga, saya sama saudara, sama family, brother love. Tetapi manusia tidak boleh pakai agape. Karena agape itu kasih Allah kepada manusia. Tidak boleh satu manusia bilang, saya agape Pak Hermanto, tidak boleh. Tapi ada satu dikasih kelebihan, orang tua. Orang tua mengasihi anak boleh pakai agape. Lucu nih. Jadi Gusti Allah udah tahu bahwa kasih orang tua kepada anak itu nggak ada pamrih. Betul. Ya. Kita harus flashback nanti berapa puluh tahun ya, selalu ingat bahwa we are so lucky, so blessed, we have a great parents. Setuju Pak Tahir. Mungkin waktu papa masih ada kita nggak merasakan, but after kehilangan, then kita mulai merenungkan kembali.
He's a great father. Yeah. We are so lucky. We have a good father. Yes. Ya. Terima kasih Pak Tahir. Jadi memang ada kesamaan antara papa Pak Tahir dan papa saya, Iya. ya, yaitu sama-sama miskin. Jadi papa saya ini demikian miskinnya, dia cerita sama saya, Heeh. papa kalau berjalan Heeh. itu tidak berani melihat mukanya orang Oh, atau iya? matanya orang. Jadi iya. hanya menunduk. Kenapa? Karena takut nanti dikira minta sesuatu atau mau merepotkan. Ya. Dan Sama. selama beberapa tahun Nah. tidak pernah menerima ulem-ulem atau apa itu undangan ya Nah. dari siapapun. Jadi memang kami juga sudah merasakan demikian tidak dihargainya seseorang miskin ya. Bahkan papa sering ngomong kalau orang tidak punya apa-apa itu bahkan kadang nilainya itu lebih rendah dari kotoran. Oh, iya. Karena kotoran aja masih diambil iya. untuk Oh, iya. pupuk. Oh, iya. Tapi kalau orangnya Betul. nggak punya apa-apa, Betul. nggak dilihat, Iya. ngelihat aja dia sudah malas. Betul Pak Jadi- Hermanto. Itu betul sekali karena saya dari muda ya, saya liatin kita punya orang tua dihina orang, Ya. diinjek orang, Ya. ya. Nanti bank kejar kita. Ya. Saya lihat papa saya begitu gelisahnya kalau bank udah telepon gitu. Semua memori karena kebetulan memori saya extraordinary bagus. Jadi saya bisa ingat mulai umur 3 tahun sampai sekarang. Wow. Jadi saya bisa ingat. Jadi saya sangat appreciate. Ya, ya. Jadi waktu Pak Hermanto saya datang bilang kehilangan ayah, lalu pimpinan cabang saya bilang Pak Hermanto adalah orang yang sangat mengasihi ayah. Saya respect. Karena saya nggak tahu agama you ya. Apa agamanya? Saya Konghucu. Konghucu. Ya. Saya cerita sedikit Alkitab. Ya. Lucu itu, kan kita tahu ada perintah Allah 10. Banyak orang tidak percaya Tuhan juga tahu. Tuhan itu kasih the 10 commandment, Ya. 10 perintah. 10 perintah itu ya, tidak ada yang bawa janji. Maksudnya gini, you tidak mencuri, Tuhan bilang saya kasih hadiah, enggak. Lalu hormatilah hormatilah alamu, tidak ada. Tapi pasal 5, di mana dia bilang hormatilah orang tuamu, honor your parents. Tuhan lucu, dia kasih janji. 10 perintah Allah itu Pak, satunya bawa janji. Pasal 5. Yaitu Pak, kalau Anda berbakti mengabdi orang tuamu, di dalam hidup sekarang Anda dikasih panjang umur. Ya. Di hidup yang akan datang Anda diberkati. Ya. Saya selalu bilang sama orang Kristen, 10 perintah Allah you jalanin, cuma satu yang bawa hadiah. Hormati orang tuamu. Ya. Saya setuju Pak Tahir. Jadi memang kita ini ada kesamaan Pak. Ya. Kalau saya berdoa, Family value-nya kalau sama. berdoa Ya. itu saya sama sekali tidak pernah minta-minta. Karena itu adalah tugas kita untuk do our best Yes. ya. Jadi bukan meminta-minta atau Sudah ngerepotin lagi. Iya. Jadi itu ada kesamaan Pak. Dan saya kalau kita mencintai orang tua dengan Ya. begitu tulus segala, Ya. itu Ya. juga tanpa pamrih kan ya. Ya. Karena apapun yang kita lakukan Nggak cukup. pasti tidak bisa membalas apa yang telah Pasti diberikan nggak cukup. oleh orang tua ya. Itu namanya family value. Saya juga membaca nih cerita Pak Tahir di mana papa Pak Tahir waktu Stroke. kena stroke, Ya. terus Pak Tahir bawa ke Jakarta dan selama 3 tahun Ya. Pak Tahir yang membersihkan sendiri Betul. kotoran dari Ya. papa Ya. itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Karena Pak. dia stroke. Ya. Jadi 2 hari sekali. Ya. Jadi saya pulang kantor, saya suruh dia baring, saya suruh belok, Ya. saya buka celananya, saya harus masuk obat dulu. Ya. Obat itu kira-kira sejam supaya melebar. Lalu saya keluarin pakai tangan. Waktu Luar itu biasa. tahun 80-an kan belum ada glove ya. Ya. Seperti sekarang kan sudah ada glove kan. Ya. Dan mohon maaf ya, sudah bersin itu ya, itu tangan dicuci sama sabun. Nggak bisa Nggak bisa hilang. Nah, oke. Caranya hilang gimana? Ada caranya, Pak. Berenang ya? Berenang. Iya Pak. Saya masuk berenang, langsung keluar hilang, Pak. Iya, Pakai iya. sabun nggak bisa hilang. Ya, harus berenang. Jadi saya berenang. Tetapi kalau saya flashback, itu adalah the best time untuk saya begitu dekat sama orang tua saya. Ya, luar biasa Ya. Pak. Kalau enggak ya, coba Anda pikir ya, papa saya di Surabaya, saya di Jakarta. Saya tidak ada kesempatan untuk honor my father. Ya. Tapi Tuhan sayang saya. Saya Ya. dikasih kesempatan 3 tahun. Kalau jaga di Congwa Iwan ya, itu kan malam giliran saya, pagi giliran adik saya. Itu kalau udah malam ya, aduh, saya harus tidur bersamaan karena papa saya agak nggak sadar. Ya. Jadi dicabut nih, ini infus sering dicabut. Betul. Jadi saya harus awasi, nggak boleh tidur. Nah sekarang kalau mau ke toilet gimana? Jadi saya mundur jalannya, Pak, jangan dicabut, jangan dicabut. Jangan masuk ya, kuat udah dicabut. Aduh. Nah, bel lagi susternya jam 1, jam 2 di bel, pasang lagi gitu. But if I can do again, I will be very happy to do it.
You pasti nggak tahu istilah inang-inang. Inang-inang itu istilah Medan. Ya. Jadi ibu-ibu Batak itu dia ke Singapura, dari Medan ke Singapura. Dia pulang bawa 2 tentengan. Oke. Nah, begitu kapal laut sampai, dia nggak peduli ada bea cukai, dia terobos saja. Jadi mereka dipanggil inang-inang. Oke. Saya kerja itu sama. Oke. Jadi saya bawa 700.000 rupiah ke Singapura. Ya. Jadi saya keliling ke toko Metro. Waktu itu cuma taunya Metro, beli rok perempuan, kain, lalu beli mainan sepeda anak kecil. Jadi saya hitung sepeda anak kecil cap gocing 15.000 rupiah. Jadi saya bisa jual di Surabaya 25.000 untuk 10.000. Jadi saya pulang, saya tinggal di Losmen di Jakarta. Losmen itu 3 orang. Losmen itu kecil di Pecenongan. Jadi ranjangnya cuma 1. Jadi kita tidurnya dibalik, kakinya digantung di bawah tanah tidur. Ya. Sampai Surabaya jualan dulu, kira-kira sebulan habis dapat duit berangkat lagi. Kira 2 tahun. Ya, makanya dengan bekerja demikian keras dan semua family saling mendukung ya tentunya ya. Dan pada akhirnya ekonomi keluarga Pak Tahir membaik ya. Membaik. Ya. Jadi toko Sumber Murni ini benar-benar menjadi sumber keuangan dari keluarga. Itu sebetulnya tidak terlalu. Lalu terakhir ibu saya pindah jadi jualan berlian. Emas, berlian. Jadi dia nongkrong di Kapasan ya. Ada satu toko itu baik omnya itu. Jadi kalau ada orang jual berlian, dia lihat murah, dia bilang panggil mama saya ini beli, ini bisa untung, nanti gua jualin. Jadi dari sana ibu saya fighter ya, dia ingin merubah nasib hidup. Saya rubah. Jadi saya kontrak rumahnya sampai umur 20 Pak Hermanto. Waktu umur 20 baru pindah Wijaya Kusuma. Baru punya rumah sendiri. Baru punya rumah. Nah, waktu itu sebelumnya rumahnya yang nggak jelas ya Pak ya. Jadi kadang-kadang yang kelompok becak yang mengakui itu rumah mereka. Satu rumah itu 3 keluarga. Waduh. Ya. Tapi lumayan itu Bunguran nomor 19 ya menghasilkan oke loh. 2 anak laki dari tetangga itu, bukan tetangga, satu rumah itu, satu PhD doktor di Wisconsin. Dia adalah pendiri SCTV yang pertama, namanya Agus Mulyanto. Ya. Adiknya dia 2 degree. Kongsi dengan Pak Edi Saryanmaja. Betul. Dari adiknya sekarang tinggal di Amerika. Dia lulusan dari MIT. 2 degree PhD. Nah, saya tahun yang lalu saya lulusan UGM, S3, doktor. Saya lumayan, IPK saya 3,96. Wow, keren. Keren. Waktu S2 saya IPK-nya 4. Wow. Ya, di Amerika, full. GPA 4. Memang jenius ini, Bapak. Tidak jenius. Pinter bohongin gurunya. Itu lebih pinter lagi itu. Saya minta maaf kepada Pak Mukhtar, karena saya mantu kurang ajar. Gitu loh, jadi mantu nggak tahu diri. I'm serious, sincere. I think tanpa Mokhtar Yadi tidak akan ada Tahir. Betul. Tanpa Rosi Riyadi tidak akan ada Tahir. Betul. Ini tulus, bukan berpura-pura rendah hati.